Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tandang Nur Alim dari Farmasi 2A akan sedikit menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Rhodamin B pada saus tomat yang beredar di pasar Ciamis. Untuk latar belakangnya, Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004, Rhodamin B merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, dan gangguan hati. Zat warna Rhodamin B, walaupun telah dilarang penggunaannya, ternyata masih ada produsen yang dengan sengaja menambahkan pewarna Rhodamin B untuk produk olahan pada saus sebagai pewarna merah dengan alasan warnanya sangat bagus, mudah didapat, dan murah harganya. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan kode label, merek, jenis, atau data lainnya yang berhubungan dengan zat warna tersebut, sehingga produsen makanan sering menambahkan pewarna dalam produk olahannya. Rhodamin B ditemukan dalam berbagai produk makanan seperti saus. Zat warna Rhodamin B walaupun telah dilarang penggunaannya, ternyata masih ada produsen yang sengaja menambahkan zat warna Rhodamin B pada produsen saus menggunakan pewarna, yaitu untuk memperbaiki warna merah yang pudar akibat penambahan bahan lainnya. Rhodamin B dapat terakumulasi pada tubuh manusia yang bersifat carcinogenic yang dalam jangka waktu panjang menyebabkan penyakit seperti tumor dan kanker pada organ tubuh manusia. Untuk meningkatkan kualitas produk makanan agar dapat bersaing di pasaran, maka perlu bahan tambahan pangan seperti pewarna, pengawet, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, pengental, dan pemanis. Salah satu bahan yang sering disalahgunakan adalah zat pewarna Rhodamin B. Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004, Rhodamin B merupakan zat tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, dan gangguan hati. Akan tetapi, sampai sekarang masih banyak produsen yang menggunakan pewarna Rhodamin B. Ciri-ciri makanan yang menggunakan pewarna Rhodamin B adalah warnanya mencolok, cerah, warna tidak homogen, dan ada sedikit rasa pahit. Untuk batasan masalahnya, mengingat zat warna tambahan Rhodamin B tidak boleh digunakan, maka penelitian ini dilakukan hanya mengidentifikasi ada dan tidaknya zat Rhodamin B pada saus tomat yang dijual di pasar Ciamis. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah apakah saus tomat yang beredar di pasar Ciamis mengandung Rhodamin B? Tujuan penelitian. Untuk tujuan umum, untuk menganalisis senyawa Rhodamin B pada saus tomat yang beredar di Ciamis. Untuk tujuan khusus, menganalisis ciri fisik saus tomat yang beredar di pasar Ciamis, mengetahui ada tidaknya Rhodamin B pada saus tomat yang menggunakan metode KLT. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis. Dalam penelitian diharapkan memberikan pengetahuan dalam hal untuk memilih saus tomat yang aman yang bebas Rhodamin B. Secara praktis, bagi intensi
Badan POM di Kota Ciamis agar lebih memperhatikan pengawasan pada bahan makanan yang aman dan berbahaya dikonsumsi. Bagi masyarakat, dalam hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi apabila sos tomat yang dikonsumsi mengandung rodamin B yang tidak baik bagi kesehatan. Bagi penjual, diharapkan agar lebih memperhatikan kembali bagaimana bahaya rodamin B bagi kesehatan. Adapun keaslian penelitian. Judul penelitian yang pertama, analisis pewarna rodamin B pada saus cabai yang beredar di kampus Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Nama peneliti, Abdul Rahman Syah, Fitratul Aini, Debbie Grisilia. Pada tahun 2017, persamaannya penelitiannya menggunakan sampel yang sama yaitu saus. Untuk perbedaan dari penelitian ini adalah tempat, tahun penelitian, dan metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif yang hanya mengetahui gambarannya saja dengan metode deteksi warna dan cara kerja dan teknik pengumpulan sampel. Yang kedua, identifikasi rodamin B dalam saus sambal yang beredar di pasar tradisional dan modern di kota dan pasar. Nama peneliti, Ayusaka Laksmita W. Niputu Widianti, Maria Agustina Fitrianu Repi. Pada tahun 2018. Persamaannya sama menggunakan sampel dan metode yang sama. Perbedaan tempat, tahun penelitian, dan perbedaan sampel saus. Untuk kajian pustaka, jajanan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting dan juga merupakan aktor yang sangat esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tetapi betapapun menariknya penampilan, lezat rasanya, dan tinggi nilai gizinya, apabila tidak aman dikonsumsi maka makanan tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Makanan jajanan dijual oleh pedagang kaki lima menurut WHO didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang di jalanan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya yang langsung dimakan dan dikonsumsi tanpa persiapan atau pengolahan lebih lanjut. Makanan jajanan street food sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik dari perkotaan maupun pedesaan. Keunggulan dari makanan jajanan adalah murah dan mudah didapat, serta cita rasa yang cocok dengan selera kebanyakan masyarakat. Meskipun makanan jajanan memiliki keunggulan tersebut, ternyata makanan jajanan juga berisiko terhadap kesehatan karena penanganannya sering tidak higienis, yang memungkinkan makanan jajanan terkonsumsi oleh mikroba, beracun, maupun penggunaan bahan tambahan yang tidak diizinkan. Bahan pewarna makanan. Dari suatu produk makanan ataupun minuman merupakan salah satu ciri yang sangat penting yang merupakan kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan. Antara lain, warna dapat juga memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan, seperti pencoklatan. Bahan pewarna makanan kadang-kadang ditambahkan dalam makanan untuk membantu mengenali identitas atau karakteristik dari suatu makanan untuk mempertegas warna alami, warna dari batch ke batch, di mana variasi tersebut biasa terjadi pada intensitas warna dan memperbaiki penampilan makanan yang mengalami perubahan warna alaminya selama proses pengolahan maupun penyimpanan. Zat pewarna makanan sering dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama dalam penyalahgunaan makanan. Betapa tidak, zat warna untuk tekstil
dan kulit terkadang dipakai untuk mewarnai makanan. Rodamin B adalah pewarna sintetis yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Rodamin B berbentuk serbuk kristal merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna menterang, berderang. Zat ini sangat berbahaya jika terhirup mengenai kulit, mengenai mata, dan tertelan. Dampak yang terjadi pada dapat berupa iritasi, dapat saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Apabila tertelan dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan, air seni akan berwarna merah atau merah muda. Rodamin B bersifat karsinogenik sehingga dapat penggunaan jangka panjang menyebabkan kanker. Hasil penelitian yang relevan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Syah, Fitratul Aini, Debbie Kalistia, didapatkan hasil bahwa setiap sampel yang dibeli selama 3 hari dari 7 pedagang saus di sekitar kantin Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah, Palembang, semua sampel tidak mengandung pewarna sintetis rodamin B. Mengandung pewarna sintetis rodamin B. Hal ini berarti sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722 Menkes per 988 yang melarang penggunaan rodamin B sebagai pewarna makanan dan minuman. Menurut penelitian yang dilakukan Ayu Saka, Lasmita W., Niputu Widianti, Maria Agustina, Fitriayu Repi, berdasarkan hasil uji kualitatif identifikasi rodamin B dalam saus sambal yang beredar di pasar tradisional dan modern kota dan pasar, bahwa dari 5 sampel pasar tradisional terdeteksi 2 sampel yang mengandung rodamin B, sedangkan semua sampel di pasar modern dinyatakan aman dan dari zat pewarna sintetis rodamin B. Hipotesis, saus tomat yang beredar di pasar Ciamis tidak mengandung rodamin B. Untuk rangka berpikir, adapun penjual saus, identifikasi ciri saus yang mengandung rodamin B, uji laboratorium, hasil positif atau negatif. Metodologi penelitian, desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei, yaitu dengan melihat kemungkinan adanya zat pewarna rodamin B pada saus. Variabel dan divisi operasional. Variabel populasi dalam penelitian ini adalah saus tomat. Sampel yang didapat dari penjual pasar Ciamis. Pertama, saus tomat adalah olahan yang dihasilkan dari bahan campuran bubur tomat atau pasta tomat dengan penambahan bahan pangan lain, bahan tambahan pangan yang diizinkan. Kedua, rodamin B adalah salah satu pewarna sintetis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas. Zat tersebut ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Permenkes nomor 239 Menkes per V 85. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang yang menjual saus tomat yang beredar di pasar Ciamis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saus tomat yang beredar di pasar Ciamis. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah aluminium foil, batang pengaduk, beker gelas, cawan porselin, corong, chamber, Erlenmeyer, gelas ukur 10 ml, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 100 ml, hot plate, kertas saring, lempeng silika gel, pipa kapiler, rak tabung, sepatel, tabung reaksi, dan timbangan analitik.
bahan aqueous, asam klorida pekat, asam sulfat pekat, asam asetat, amoniak, etil asetat, etanol 70%, natrium hidroksida, butanol, rodamin B, dan sampel saus tomat. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa alat dan bahan penelitian yang digunakan untuk mengetahui saus tomat diduga mengandung rodamin B di pasar Ciamis. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan. Editing yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul. Scoring yaitu memberi nilai pada data yang telah dikumpulkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dari uji laboratorium. Data kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dari data tersebut dapat menjawab rumusan masalah. Etika penelitian. Dalam penelitian tidak boleh memberitahu nama pedagang saus tomat yang telah diteliti pada label sampel yang hanya dituliskan kode. Tempat dan jadwal penelitian. Tempat penelitian, pengambilan sampel di Pasar Ciamis dan melakukan penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Stikes Muhammadiyah Ciamis. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai Juli 2020 di Laboratorium Kimia Stikes Muhammadiyah Ciamis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian kurang jelas dan terdapat banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.